Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang dasar-dasar pada bahasa pemrograman kita itu Kotlin. Kita juga akan belajar tentang konsisten pada layout, dan juga kita akan mencoba membuat sebuah function yang dapat berfungsi. Oke, untuk mempelajari dasar-dasar dari bahasa Kotlin, kita tentunya membutuhkan file yang dapat menjalankan kode program kita. Kita dapat membuatnya pada Android Studio ini. Jika dapat dilihat pada sebelah kiri kita hierarki directory, di sini ada folder yang bertuliskan Kotlin plus Java. Kita buka saja. Kemudian di sini terdapat lagi ada 3 folder. Namun folder yang kita gunakan adalah folder yang pertama, yaitu com.example.mymobileapps. Nah, untuk dapat membuat filenya kita hanya perlu melakukan klik kanan pada folder ini. Kemudian arahkan ke new, Kotlin class atau file. Kemudian sebelum membuat nama filenya, kita ganti dulu terlebih dahulu menjadi file. Kemudian ketikkan saja namanya, kemudian enter, maka file-file Kotlin tersebut akan terbuat seperti ini. Hal pertama yang akan kita pelajari adalah tipe-tipe data yang ada di dalam bahasa Kotlin. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, ada menggunakan print line yang hanya berisikan string yang kita ketikkan secara manual. Kemudian di sini ada penggunaan var angka sama dengan 15. Di Kotlin ini dia akan membaca secara otomatis bahwa angka ini merupakan integer. Kemudian kita dapat melakukan operasi pertambahan karena ini merupakan bilangan integer. Kemudian di sini ada penggunaan var. Apa sih perbedaan antara var dengan val? Jika kita menggunakan var untuk tipe data sebuah variabel, maka kita dapat mengubah nilai dari angka ini. Namun jika kita ingin menggunakan val, nilai yang telah kita berikan kepada variabel ini tidak dapat kita ubah lagi. Di dalam Kotlin terdapat beberapa macam tipe data. Namun secara default jika kita menginputkan angka, dia akan membacanya sebagai integer. Jika kita menggunakan koma atau titik, maka dia akan membacanya sebagai double. Jika kita menambahkan bilangan desimal dengan F, maka dia akan membacanya dengan float. Untuk tipe data long, short, dan byte, kita perlu mendeklarasikannya dengan mengetikkan titik 2 long, titik 2 short, titik 2 byte. Maka dari Kotlinnya sendiri baru akan membaca bahwa ini merupakan long, short, dan juga byte. Untuk karakter, kita hanya menggunakan kutip satu kali, maka dia akan membacanya sebagai sebuah karakter. Kita tidak dapat menginputkan lebih dari sebuah karakter. Untuk nilai tipe boolean, kita hanya perlu menginputkan nilai true ataupun false. Untuk string, kita menggunakan kutip 2, kemudian isinya. Untuk menjalankan file ini, pada teman-teman dapat melihatnya di sini ada tombol play di sebelah fun main kita. Kita klik saja run. Kemudian dapat dilihat di sini maka muncul outputnya. 2 baris yang pertama kita hanya langsung menampilkan string tanpa menggunakan variabel apapun. Dapat dilihat di sini hasilnya terprint. Untuk nilai angka tadi kita menjumlahkannya dengan 10, maka di sini outputnya adalah 25 karena 15 tambah 10 adalah 25. Kemudian kita menampilkan nilai-nilai dari variabel-variabel kita dengan tipe data yang berbeda, yaitu adalah ada integer, double, float, long, short, dan juga byte. Kita juga membuat tipe data untuk karakter, untuk boolean, dan juga untuk string. Untuk menampilkan variabel dapat berbagai cara. Cara yang pertama adalah menggunakan dollar, kemudian kurung kurawal, masukkan nilai ataupun nama variabelnya di dalam kurung. Ataupun kita dapat menggunakan tanda plus langsung nama variabel. Ataupun cara yang terakhir adalah menggunakan
dolar, kemudian nama variabelnya langsung. Selanjutnya kita akan mempelajari array. Kita buat saja nama filenya dengan array. Kemudian di dalam kita buatkan sebuah function yang main. Untuk membuat sebuah array kita hanya perlu mendeklarasikannya sebagai file atau var. Kemudian nama variabel array-nya. Untuk membuat sebuah array kita tambahkan perintah array of, kemudian buka kurung, tambahkan saja isi key-nya. Nah, namun perlu diperhatikan jika kita membuat array yang berisikan string, maka kita harus mengisikannya semua dengan string. Kita tidak bisa menggabungkannya dengan integer seperti yang pada array 2 di sini. Kita di sini membuat sebuah array dengan panjang 4, indeksnya dimulai dari 0 hingga 3. Jika kita ingin mengakses sebuah indeks pada sebuah array, kita dapat menggunakan dolar, kemudian buka kurung kurawal, nama variabel array kita, kemudian kurung siku, masukkan indeks yang ingin kita akses pada dalam kurung siku tersebut. Jika kita ingin menampilkan keseluruhan array secara langsung, kita gunakan saja function dari content div to string. Maka ini akan mengubah dan juga menampilkan keseluruhan isi dari array kita. Jika kita ingin mengetahui panjang dari array kita, maka kita dapat menggunakan size. Dan juga di sini kita akan get 2 sama halnya mengambil nilai dengan indeks 2. Kita coba jalankan saja. Nah, di sini dapat kita lihat jika kita mengaksesnya per indeks, maka output yang ditampilkan memiliki kurung siku. Namun jika kita menggunakan get, output yang kita dapatkan tidak ada sikunya, hanya merupakan string biasa saja. Kita dapat mengubah hasil array seperti yang bisa dilihat di sini. Pada indeks keempat itu awalnya berisi 5, kemudian setelah diganti menjadi 10. Nah, kita juga dapat, dikarenakan kita menggunakan val, tentu saja kita tidak dapat menambahkan isi yang baru ke dalamnya. Jika kita memiliki array dengan panjang 4, maka kita tidak dapat menambahkan sebuah data baru dan mengubah panjangnya dari 5. Namun kita dapat melakukan hal tersebut yaitu dengan membuat sebuah variabel baru dan kita ubah array tadi kita menggunakan toMutableList. Mutable list ini adalah sebuah array yang dapat kita ubah nilainya. Jika sudah, kita tambahkan variabel baru yang ataupun value yang baru ingin kita masukkan ke dalamnya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, kita membuat sebuah array dari string. Jika kita mencoba menambahkannya dengan karakter, maka akan mendapatkan pesan error. Nah, untuk menggabungkan dua buah array, kita buat sebuah variabel baru yang akan menampungnya. Kemudian menggunakan array of, kemudian bintang coba array. Bintang ini akan mengambil keseluruhan isi dari array ini, koma, bintang array yang kedua. Jika kita dapat dilihat di sini pada outputnya, jika kita menggunakan toString saja, maka outputnya akan menampilkannya seperti ini. Namun jika kita menggunakan content div toString, maka dia akan menampilkan outputnya dalam bentuk string biasa saja berdasarkan value-value-nya. Selanjutnya adalah collection. Collection ini mirip seperti array. Kita buat saja function main, kemudian kita buat sebuah variabel baru yang dapat menampung collection yang dapat kita ubah. Jika dapat diubah, maka kita membuat mutable list of, kemudian isinya. Untuk menampilkannya tidak perlu seperti array, kita bisa langsung memanggil variabelnya di sini. Untuk menambahkan, karena kita menggunakan mutable list, kita dapat menambahkan sebuah value baru ke dalamnya. Kita gunakan saja nama variabel, kemudian add, kemudian value yang ingin kita tambahkan. Kita juga dapat menghapus isi pada indeks tersebut.
Kita gunakan saja remove add, kemudian indeks berapa yang ingin kita hapus. Dalam contoh ini kita ingin menghapus indeks 0, maka nanti hi di sini akan menghilang. Kita juga dapat mengacak isi dari mutable list kita. Kita coba runkan saja. Nah, dapat lihat di sini ketika kita memprintkannya, hasil awal yang kita dapatkan adalah hi, halo, aloha sesuai dengan yang sudah kita deklarasikan. Setelah kita tambahkan hi dengan add, maka pada multiple list yang akan bertambah hi di sini. Nah, kemudian kita mencoba menghapus indeks 0, yaitu hi akan hilang. Dapat dilihat di sini hi-nya sudah menghilang. Kemudian kita gunakan shuffle untuk mengacak-ngacak isi dari mutable list kita. Dapat dilihat di sini urutannya itu berubah-berubah. Nah, kemudian kita ingin membuat immutable list, yaitu collection yang tidak dapat diubah-ubah. Nah, karena tadi kita belajar tentang mutable, gimana sih cara buat yang immutable? Kita hanya perlu mengasainnya kepada sebuah variabel yaitu val tanpa menambahkan kata mutable list. Maka secara default karena kita menggunakan val, kita tidak dapat mengubah isi-isinya. Kita juga dapat mengakses indeks pertama menggunakan first, tidak perlu menggunakan indeks 0. Terdapat dua jenis collection lagi, yaitu ada set of dan juga map of. Set of ini mirip dengan mutable list, kita hanya perlu menuliskan set of, kemudian isi-isinya. Kemudian kita coba tampilkan saja di sini ada belajar pemrograman mobile. Jika ingin menggunakan map, maka map of 1 to value-nya, 2 to value, 3 to value, dan seterusnya. Untuk menampilkannya kita perlu menggunakan values di sini, yaitu dengan nama variabel titik values. Selanjutnya kita akan belajar tentang condition ataupun if else. Di sini dapat kita lihat kita mendeklarasikan sebuah variabel angka dengan nilai 50. Kemudian kita kasih kondisi. Jika angka habis dibagi 2, maka akan menampilkan pesan sama rata. Pada Kotlin ini kita diberikan pilihan untuk menuliskan kurung-kurung awalnya sebagai pembuka ataupun penutup. Jika tidak, maka kita hanya perlu membedakannya dengan menambahkan indent. Jika lebih dalam dibanding if, maka secara otomatis if ini akan membaca baris ini adalah bagian dari dirinya. Jika tidak, maka itu akan di luarnya. Kita coba jalankan. Nah, dapat dilihat di sini, ini di print dan baris ini juga ditampilkan. Kita coba ubah nilainya menjadi 51. Jika 51 tentu saja tidak akan habis dibagi 2. Kita coba jalankan lagi. Nah, untuk pesan dari sama rata sudah tidak ditampilkan lagi. Namun untuk ini di luar if tetap ditampilkan dikarenakan baris ini bukan merupakan bagian dari if-nya. Nah, kita balikkan ke 50. Jalan. Nah, kemudian kita di sini membuat dua buah variabel dengan nilai 1 dan nilai 2. Nilai 1 dengan 3 dan nilai 2 dengan 5,5. Kemudian kita bandingkan. Jika nilai 1 lebih kecil dari nilai 2, maka akan menampilkan pesan berikut. Namun, jika kondisi yang selain dari nilai 1 kecil dari nilai 2 akan menampilkan pesan berikut. Dapat dilihat di sini, dikarenakan 3 lebih kecil dari 5,5, maka pesan nilai 3 lebih kecil daripada 5,5 akan ditampilkan. Kita juga dapat menggunakan if else pada string, tidak hanya angka. Di sini kita membuat sebuah variabel pernyataan sama dengan marah. Kemudian kita cek, jika pernyataan senang maka akan menampilkan ini.
Jika pernyataan sama dengan sedih, maka akan menampilkan pesan ini. Jika pernyataan bukan bernilai senang maupun sedih, maka akan menampilkan pesan saya minta maaf. Dapat dilihat di sini dikarenakan kondisi marah tidak ada dalam deklarasinya, maka akan langsung ke else, yaitu saya minta maaf. Sama seperti output yang kita dapatkan, yaitu saya minta maaf. Ini dapat diabaikan saja. Kemudian kita membuat sebuah variabel baru, yaitu nilai sama dengan 10. Kita cek, jika nilainya kecil dari 0, maka akan menampilkan pesan bilangan negatif. Jika nilainya tidak kecil dari 0, maka akan terdapat sebuah kondisi lagi yang akan mengecek apakah nilai tersebut habis dibagi 2 atau tidak. Jika iya akan menampilkan bilangan genap, dan jika tidak akan menampilkan bilangan ganjil. Seperti yang di sini, kita memiliki bilangan 10, tentu saja lebih besar dari 0, dan 10 ini habis dibagi 2, maka akan menampilkan bilangan genap. Nah, yang selanjutnya, ada kondisi yang kedua, yaitu tidak menggunakan if else, yaitu menggunakan when. Kita buat di sini sebuah variabel baru, yaitu huruf dengan karakter, yaitu E. Kita cek jika huruf memiliki isi, maka kita cek terlebih dahulu yang pertama, apakah nilai hurufnya itu A. Jika A, akan menampilkan output seperti ini. Kemudian akan dicek lagi ke bawah, E. Jika sudah benar, maka dia akan menampilkan pesan ini. Jika setelah melakukan pengecekan sampai baris paling bawah ini dan tidak ada yang sesuai, maka dia akan menampilkan pesan dari else. Kita coba jalankan. Nah, ini dapat kita lihat karena E yang sudah selesai di sini, maka hanya baris ini yang akan ditampilkan dan tidak akan meneruskannya ke bawah. Di sini kita membuat sebuah variabel baru angka dengan nilai 11. Kita juga dapat membuatnya seperti ini, 2,4,6,8,10. Karena output yang ditampilkan yaitu hanya satu angka genap, kita tidak perlu membuatnya seperti huruf vokal di atas tadi. Kita hanya perlu menggabungkannya dalam satu baris dan menampilkan output yang diminta. Jika tidak ada yang sesuai, maka dia akan menampilkan output dari else, yaitu angka ganjil, sesuai dengan output yang kita dapatkan, yaitu karena 11 adalah angka ganjil. Kemudian kita membuat sebuah variabel baru nilai dengan nilai 88. Kita cek nilai 8. Jika kita ingin membuat int range, kita hanya mengetikkan 1.9. Maka di sini dia akan melakukan pengecekan apakah nilai tersebut masuk dalam range 1 hingga 9. Jika ia akan menampilkan berikut. Kemudian ada range berikutnya dari 10 hingga 99. Kemudian ada 100 hingga 999. Dan yang terakhir, jika tidak dalam range ketiga di sini, maka akan menampilkan output yang lain. Di sini karena 88 merupakan range dari 10 hingga 99, maka akan menampilkan 88 berada di antara angka 10 hingga 99 sesuai dengan output yang kita dapatkan. Kemudian kita buat sebuah variabel lagi di sini dengan nama nilai quiz, yaitu 40. Kita cek apakah nilai quiz itu dalam range 0 hingga 50. Jika iya, kita buat sebuah variabel baru, yaitu dengan 51 dikurangi dengan nilai quiz. Kemudian kita tampilkan output berikut. Variabel nilai lulus ini untuk memberitahukan berapakah lagi nilai yang dibutuhkan lagi untuk lulus. Jika di dalam range 51 hingga 100, maka akan menampilkan pesan selamat kamu lulus ujian. Dikarenakan nilai kita 40 dan berada dalam range
0 hingga 50, maka akan kita mendapatkan pesan yaitu kamu ikut revisi dan seterusnya. Akhir kita akan mempelajari tentang looping. Untuk looping kita dapat menggunakan for. Di sini kita deklarasikan secara langsung yaitu variabel yang adalah nilai. Untuk nilai di dalam range 15 hingga 25 akan menampilkan nilai-nilainya. Kita coba jalankan. Dapat lihat di sini, karena kita menggunakan print bukan print line, maka apa yang didapatkan adalah ke samping terus-menerus. Jika kita menuliskannya seperti ini, maka ia akan menampilkan output dari 15 hingga 25. Setelah itu dia akan berhenti secara otomatis. Di sini kita membuat sebuah array dengan variabel kampusku dan 4 value di dalamnya. Kita gunakan for kampus in kampusku. Di sini ia akan mengambil nilai panjang dari array kita. Karena panjang array kita 4, maka kita dapat memprediksi output yang kita dapatkan ialah 4. Kemudian kita akan memprintkan kampus. Kampus ini akan menampung nilai dari value tiap indeks, bukanlah nilai indeksnya. Dapat dilihat di sini, ia akan menampilkan kampus, Politeknik, Kalteks, Riau. Nah, untuk yang selanjutnya, jika kita menggunakan n di kampusku.indices, ini dia akan mengakses secara indeks. Maka nilai n ini adalah indeksnya. Jika kita lihat di sini isi array, maka di sini akan menampilkan indeksnya yaitu 0, 1, 2, dan 3. Untuk dapat mengakses value tiap indeksnya, kita perlu menggunakan nama variabel array kita, kemudian dengan indeks dari n. Karena n sudah menampung indeks dari array kita itu. Kemudian kita coba buat array yang baru lagi. Kita dapat mengakses array kita dengan indeks sekaligus dengan value-nya. Kita buatkan dulu di sini ada dua buah variabel yang akan menampung nilai indeks dan juga nilainya. Kita gunakan with index, berbeda dengan yang sebelumnya yaitu .indices. With index ini ia akan mengambil nilai indeks dan juga value-nya. Dapat lihat di sini, kita akan menampilkan indeks, kemudian nilainya. Kemudian kita akan cek apakah nilai tersebut bernilai genap ataupun ganjil. Karena adalah indeks pertama 0, bernilai 2, maka akan menampilkan 0, kemudian value-nya 2. Karena 2 merupakan bilangan genap, maka akan menampilkan bilangan genap, kemudian menampilkan nilainya. Terdapat juga looping yang berbeda, yaitu menggunakan while dan do while. Perbedaan while dengan do while adalah, jika kita menggunakan while, maka ia akan mengecek terlebih dahulu apakah memenuhi persyaratan yaitu angka lebih besar dari 10. Namun, jika do while, apapun nilainya yang kita berikan, dia pasti akan menjalankannya sekali terlebih dahulu. Baru akan melakukan pengecekan di sini. Dapat lihat di sini, meski nilai nolnya, dia akan menjalankannya sebanyak 6 kali. Namun jika ubah menjadi 100, maka ia akan tetap menjalankannya setidaknya sekali, karena dia perlu melakukannya terlebih dahulu, baru ada pengecekan apakah sesuai persyaratannya atau tidak. Jika sesuai, maka akan melakukannya lagi. Kita coba jalankan. Nah, di sini dia hanya menjalankannya sekali, kemudian dia melakukan pengecekan. Ternyata nilai 110 ini tidak lebih kecil dari 50, maka ia akan berhenti. Jika pada while, jika sudah tidak sesuai, maka ia tidak akan menjalankan apapun. Misalnya di sini saya ganti jadi 3, coba jalankan. Nah, kita tidak mendapatkan output sama sekali karena pengecekan kondisinya sudah tidak sesuai, maka dia akan langsung berhenti. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang constraint dan juga cara membuat function untuk layout kita. Nah, pada video sebelumnya kita memiliki layout seperti ini. Dapat kita hapuskan saja terlebih dahulu.
Kemudian kita fokus pada desainnya. Kita tambahkan di sini number. Kita drag ke sini. Pada video sebelumnya kita menggunakan constraint widget, namun kita dapat memanfaatkan pada layout di sini. Dapat dilihat di sini terdapat lingkaran putih. Kita klik dan tahan. Kita drag ke atas, maka dia akan secara otomatis membuat constraint untuk bagian atasnya adalah 0. Kemudian kita tarik ke kiri. Nah, kita butuh minimal yaitu 2 buah constraint untuk menentukan atas ataupun bawah dan kiri dan kanan. Kemudian kita tarik saja ke tengah, letakkan di sini. Nah, kemudian kita buka device kita ataupun kita bisa langsung run app di sini, maka otomatis device-nya akan terbuka sendiri. Nah, dapat dilihat di sini sudah tertampil. Namun jika ingin membuat rata kiri dan kanan, kita hanya perlu menarikkannya ke sebelah kanan. Nah, kemudian dia akan terbagi dengan rata. Kemudian kita tambahkan juga di sini sebuah button. Nah, untuk constraint sebelah kiri kita tempelkan ke sebelah kiri layar. Dan untuk atasnya kita sejajarkan dengan number kita tadinya. Kemudian kita tarik agak sejajar. Nah, untuk selanjutnya kita tambahin juga sebuah text view. Untuk constraint kanan yang kita tempelkan ke layar dan atasnya sama dengan button yang pertama. Kita letakkan di sini. Untuk kiri kita sejajarkan dengan button dan sejajarkan dengan text view. Nah, kita coba refresh. Nah, dapat dilihat di sini bahwa semua komponen kita tidak bertempel pada kiri atas karena kita sudah menambahkan constraint-nya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat sebuah function yang akan berfungsi. Pertama kita masuk ke dalam bagian kodenya. Nah, dapat dilihat di sini ada edit text, button, dan text view yang telah kita tambahkan sebelumnya. Untuk yang ini kita ganti saja menjadi input. Kemudian ini biarkan button. Dan ini hasil. Nah, dapat dilihat di sini terdapat error dikarenakan yang sebelum edit text number 3 kita ubah telah menjadi input 3, maka di sini kita juga ubah menjadi input. Dan di sini juga menjadi input. Nah, maka errornya tersebut akan hilang. Jika kita akan membuat sebuah button yang hasilnya sama, maka kita dapat menggantikannya di sini itu dengan menggantikan string. Kita anggapkan sebuah button. Nama buttonnya adalah itu. Nah, pada activity-nya kita teks yang hanya menggantikan dengan mengetikkan akeong string kemudian slash button. Maka nanti secara otomatis button di sini akan bertuliskan hitung. Kita coba refresh. Nah, di sini sudah berubah hitung. Kita ingin melakukan hal sama dengan text view. Kita tambahkan di sini string dengan nama hasil dan isinya itu adalah hasil. Nah, kita ubah di sini menjadi akeong string kemudian hasil. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat functionnya. Nah, kita buatkan di dalam override. Kita deklarasikan file. Namanya itu adalah input. Karena tadi bertipe data edit text, maka kita ketikkan edit text. Kemudian sama dengan kita akan mencari input text ini berdasarkan ID-nya itu di sini adalah input. Maka kita ketikkan saja find view by ID r titik ID titik namanya itu input. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk button, file button, kemudian titik button, kemudian find view by ID,
Itu add.id dot tadi adalah button masuk. Dan untuk terakhir adalah hasil, yaitu file hasil text view find view by id art.id dot hasil. Nah, selanjutnya kita akan membuat function di mana ketika button kita ini dipencet, maka inputan apapun yang ada di sini akan pindah ke sini. Maka kita ketikkan button dot set on click listener. Kemudian, nah ketika button ini klik, hal yang pertama ingin kita jalankan adalah ingin menampung nilai yang diinputkan. Maka yang pertama adalah file anggapan A sama dengan input dot text to string. Maka di sini inputan apapun kita akan ubah ke dalam string dan ditampung dalam variabel A. Kemudian kita ubah untuk hasilnya ke hasil dot set text dengan A dot to string. Kita coba jalankan. Nah, misalnya kita letak 50. Nah, di sini kita sudah merubahnya yaitu menjadi yang awalnya hasil menjadi 50. Nah, kita sudah berhasil membuat sebuah function. Kita akan coba membuat duplikasi dari ini, kemudian kita akan mencoba menjumlah mengubah ini yang awalnya hanya menampilkan menjadi pangkat duanya atau mengalihkan dengan dirinya sendiri. Kemudian untuk inputan yang baru, ketika kita klik tombol hitungnya, maka akan menjumlahkan inputan dari yang pertama dengan yang kedua dan menampilkannya di hasil. Kita buat terlebih dahulu untuk yang perpangkatan. Kita coba simpan nilai itu di variable. Karena sebelumnya kita sudah mengubahnya jadi string, maka kita perlu mengubahnya balik menjadi integer, yaitu dengan a dot to integer dikalikan dengan a to integer. Nah, untuk yang di sini yang awalnya menampilkan b kita jadi menampilkan a kita tampilkan jadi b. Nah, kemudian kita coba refresh kan. Jika kita masukkan 10, maka hasil akan berubah menjadi 100. Jika kita masukkan angka lain, maka akan berubah hasilnya menjadi nilai perpangkatannya. Nah, kemudian kita akan mencoba membuatnya lagi untuk button yang keduanya. Nah, kita fokus ke halaman view. Kita lakukan yang hal sama, yaitu tarikan number. Untuk constraint-nya kita pastikan berada di bawah ini dan kita tarik lagi ke bawah. Kemudian kita tarikan yaitu text view dan juga button. Nah, jika sudah selesai, maka kita fokus ke dalam codingannya lagi. Nah, di sini terlihat kita sudah membuat edit text yang baru, text view dan juga button yang baru. Nah, kita ganti untuk text view-nya itu tadi adalah keong string slash hasil. Kemudian di sini ada keong string slash button. Untuk ID-nya kita ubah, di sini buttonnya biarin button 2, text view-nya kita ubah menjadi input 2, dan untuk text view-nya menjadi hasil 2. Kita coba jalankan lagi. Kita lupa menambahkan constant di sebelah kiri. Kita coba refresh.
Nah, maka di sini sudah berubah. Maka kita pergi ke main activity. Kita tanya lagi. Kita deklarasikan lagi file untuk input yang kedua dengan edit text. Kita find UIID add.id input 2. Dan untuk buttonnya find UID r.id button 2. Di sini nama variable button 2. Kemudian yang terakhir yaitu hasil 2, yaitu text view dengan find UID r.id hasil 2. Nah, untuk kita akan membuat fungsi untuk button 2 ketika diklik, yaitu set on click listener. Maka akan mengambil nilai dari inputan yang pertama, yaitu kita ketikkan ulang text to string. Kemudian file B yang akan mengambil inputan dari input 2. Kemudian kita jumlahkan nilai keduanya, yaitu A to integer. Kita tambahkan dengan B to integer. Kemudian kita tampilkan pada hasil yang kedua set text itu nilai C to string. Nah, kita coba refresh. Nah, kita coba hitung. Itu yang pertama anggapan 10, kita hitung, maka akan menampilkan hasil pangkatannya. Jika 15, maka aturan menampilkan hasil 25. Nah, namun ada kelemahan dari kode kita, yaitu jika kita tidak menginputkan apa-apa, kita klik hitung, maka aplikasinya akan secara otomatis tertutup, yaitu error. Kita dapat mengakalinya dengan menambahkan kondisi if apakah A itu kosong. Jika kosong, maka tidak akan menjalankan perintahnya dan akan menampilkan output yang lain. Kita anggapan jika dia kosong, akan menampilkan hasil set text input. Nah, jika dia memiliki isi, maka akan menjalankan istilahnya. Kita dapat mengetesnya itu dengan run. Kita coba langsung kliknya. Nah, aplikasi kita tidak akan tertutup lagi, melainkan akan menjalankan perintah jika apakah inputan ini kosong. Kita lakukan hal yang sama untuk button 2, maka kita tidak akan mendapatkan pesan error lagi. Sekian untuk pembelajaran pada video kali ini. Terima kasih.